tadi seharian itu ada manfaatnya. Bahkan sedikit saja cahaya yang keluar dari senter itu memberikan manfaat yang luar biasa. Nah, itu artinya apa? Bahwa kita sadar seperti itu karena sudah datang kegelapan. Nah, kadang Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan kita kepada suatu dosa itu supaya kita lebih sadar nanti. Begitu nikmatnya di dalam taat itu loh. Ketika kita sudah tahu pahitnya maksiat. Coba dibaca terjemahnya. Jemaah ada yang mau baca? Bisa jadi kegelapan atau dosa dan maksiat serta kelalaian datang kepadamu untuk mengenalkan anugerah Allah kepadamu atau mengingatkanmu tentang pemberian Allah kepadamu berupa cahaya dan kedekatannya. Dengan demikian, kau akan memujinya atas karunia dan nikmat itu dan kau kembali ke kondisimu sedia kala. Kau mengetahui bahwa itu adalah nikmat yang besar, sehingga puji dan syukurmu pun akan semakin besar. Nah, jadi ini menjadi salah satu pendukung dari apa yang pernah saya sampaikan tentang grafik dari keimanan seorang hamba. Jadi iman seorang hamba itu ada kalanya grafiknya satu naik, satu turun. Itu imannya kita semua. Orang mukmin secara umum itu grafik keimanannya adalah satu naik, satu turun. Kemudian ada grafik keimanannya para nabi. Para nabi, para rasul itu grafik keimanannya adalah naik, tidak pernah turun. Ya, naik tidak pernah turun. Kemudian ada grafik keimanannya orang munafik. Mereka turun tidak pernah naik. Kemudian ada grafik keimanannya orang para aulia, para wali-walinya Allah. Itu grafik keimanannya adalah satu turun, dua naik. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan seperti keimanan para aulia, ya, termasuk juga kadang keimanan kita yang satu naik, satu turun. Kadang ketika Allah menjatuhkan kita kepada suatu maksiat, itu justru untuk apa? Supaya kita nanti lebih merasa betapa bahwasanya ketaatan itu sungguh begitu indah, sungguh begitu manis dibandingkan ketika kita terjatuh ke dalam maksiat yang begitu pahit. Jadi jatuhnya kepada maksiat bukan kok lantas kita rencanakan, kemudian kita agendakan, boten. Tapi betul-betul li ghalabatihi, karena terjatuh, karena kepleset. Ya, ibaratnya sekarang ketika kita terpleset, ya, maka di situ kita semakin tahu betapa nikmatnya orang yang berjalan tidak terpleset, yang berjalan dengan baju bersih, yang berjalan ketika kita sebelumnya belum terjatuh. Betapa indahnya, betapa senangnya orang yang berjalan di atas motor, tapi mereka tidak kotor sama sekali. Itu kita semakin tahu nilainya. Itu kadang Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan kita kepada maksiat justru juga seperti itu. Supaya kita nanti lebih mengerti, lebih memahami bahwa betapa ketaatan yang Allah anugerahkan itu sangat mahal sekali nilainya. Ya, sangat manis sekali, sangat nikmat sekali. Ketika kita bandingkan betapa pahitnya ketika kita jatuh ke dalam maksiat. Terus. Terkadang petaka bisa menjadi nikmat. Bisa jadi penyebab turunnya petaka itu adalah rasa banggamu akan ketaatanmu. Sehingga Allah mengingatkan agar kau mengetahui siapa dirimu dan tidak melampaui batas sadarmu. Apakah itu juga? Jadi terkadang kita di dalam taat, dalam prosesnya perjalanan taat, itu kita masih menyaksikan bahwa itu sebagai kemampuan kita, sebagai kehebatan kita, sehingga muncul ujubnya, muncul sombongnya, muncul riaknya, muncul sum'ahnya. Itu taat yang terbungkus, ya, maksiat yang terbungkus dalam taat sebenarnya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dijatuhkan kita kepada maksiat, ya, supaya kita tersadar bahwasanya ternyata saya dijatuhkan ke dalam maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala
supaya saya bangun, supaya saya melek bahwa ternyata ketaatan yang selama ini saya lakukan itu bukan karena Allah, tapi justru untuk menuai pujian saya di hadapan manusia. Supaya saya kelihatan sebagai orang soleh, supaya saya nampak sebagai orang yang ahli ibadah. Lah ini kan sudah penyakit. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang kita dijatuhkan kepada maksiat supaya mendongkrak ini. Kesadaran ini yang semula ibadahnya dilakukan hanya demi untuk menuai pujian dari manusia, karena itu dianggap sebagai prestasinya, sebagai hasil dari jeripayahnya. Jadi seolah-olah dia istiqomah karena dengan kemampuannya. Maka ketika Allah turunkan dia dengan dijatuhkan ke dalam maksiat, dia akan kembali mikir. Dia akan kembali sadar, oh ternyata selama ini ketaatan saya tidak ada nilainya apa-apa kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian dia akan kembali tersadar bahwa ternyata ketaatannya selama ini adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuannya yang selanjutnya akan menjadikan dia sombong, kemudian ujub, sum'ah dan seterusnya. Nggih, monggo dilanjut. Petaka itu juga mengingatkanmu agar kau tak sombong dan tidak berbangga diri di hadapan semua manusia. Inilah yang dimaksud dengan petaka bisa menjadi nikmat. Terkadang petaka datang. Terus. Terkadang petaka datang sebagai siksa dan ujian bagimu. Tandanya adalah bahwa setiap kali kau keluar dari satu maksiat, kau akan terjerumus ke dalam maksiat lainnya. Demikian seterusnya, dan kau tidak dibimbing Allah untuk bertobat dan menyadari kekurangan diri sendiri. Jadi intinya bahwa setiap ibadah kita, gerak kita, diam kita, taat kita, doa kita, usaha kita itu semuanya adalah dengan pertolongan Allah. Kesimpulannya di situ. Ya. Tidak ada sedikit pun itu adalah kemampuan kita, itu adalah prestasi kita, itu adalah jeripaya kita. Tapi semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ketaatan kita. Kita menjauhi maksiat juga begitu. Tidak ada kita memiliki kemampuan untuk menjauhi maksiat kalau tidak dengan bimbingan dan kekuatan oleh Allah. Itu yang terhimpun dalam makna la haula wala quwata illa billah. Jadi makna lengkap dari la haula wala quwata illa billah, penjabarannya adalah la haula, tidak ada kekuatan, yakni untuk melakukan taat. Wala quwata, dan tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Melaksanakan taatnya dengan pertolongan Allah, meninggalkan maksiatnya dengan kekuatan juga dari Allah. Bukan atas kemampuan kita, bukan atas prestasi kita. Karena kadang kita di dalam menjalankan taat, merasa kemampuan kita, merasa prestasi kita, sehingga kita ujub, bangga, sombong, dan seterusnya. Itu justru musibah. Ketaatan yang musibah yang terbungkus dalam taat. Ya. Lalu kemudian oleh Allah disadarkan kita dengan dijatuhkan pada maksiat. Supaya kita mikir bahwa ketaatan kita selama ini bukan prestasi kita, bukan kemampuan kita, bukan prestasi atau jeripayah dari kita, tapi semata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita dijatuhkan oleh Allah, kemudian setelah itu mikir kita, oh ternyata mana selama ini kemampuan yang saya anggap sebagai kemampuan saya. Nah itu kan ujian oleh Allah. Dijatuhkan kepada dosa, dijatuhkan kepada maksiat. Ya? Supaya kita kembali berpikir, banyak merenung, banyak tafakur, ya, banyak menyadari bahwa ternyata di dalam setiap gerak kita, nafas kita itu tidak bisa untuk lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan taat, kita menjalankan taat butuh terhadap pertolongan Allah dalam kekuatan melakukan taat. Sebagaimana dalam meninggalkan maksiat itu juga kita butuh kekuatan dari Allah untuk meninggalkan maksiat itu. Ya. Jadi sebenarnya taat maupun maksiat itu sama-sama ujian. Dalam taat diuji. Ujiannya dalam taat apa? Adakah dalam taatnya itu dia menyadari bahwa taat itu adalah pemberian anugerah dari Allah. Kemudian di balik maksiat juga ujian. Maksiat itu sebagai ujian. Adakah dari maksiat itu dia kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama ujian. Ya. Yang taat juga ujian, yang maksiat juga ujian. Ya. Wa qad taridu 'alaika 'uqubatan wa imtihanan wa alamatu dzalika annaka kullama kharajta min maksiatin waqa'at fi ukhra wa hakadza.
Ada kalanya ujian itu Allah datangkan kita untuk menunjukkan bahwa kita tidak memiliki kemampuan apapun. Ketika kita jatuh pada maksiat, kemudian jatuh lagi ke maksiat, jatuh lagi ke maksiat. Nah, mana kemampuan kita di situ? Wala tuwaffiq taubah. Kemudian di situ oleh Allah tidak diberikan taufik untuk bertaubat, karena taufik itu definisinya adalah khalqu qudratin ala ta'ah, yaitu kemampuan atau power yang Allah ciptakan untuk melakukan ketaatan. Wala ta'taqidu taksira fi nafsik, dan di situ kalian meyakini bahwa itu adalah merupakan kesalahan diri kalian sendiri. Sehingga ketika kita sudah meyakini itu sebagai kekurangan kita, kesalahan kita, itu yang akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibaratnya maksiat itu Allah turunkan, Allah berikan, Allah jatuhkan kita sebagai pancing. Supaya kita kemudian merasakan kembali citra rasa bahwa ibadah kita semata-mata adalah Allah yang memberikan kekuatan, yang memberikan pertolongan, yang memberikan rasa manisnya dalam ibadah itu Allah. Sehingga ketika kita sudah merasakan manisnya ibadah dengan Allah, maka kita juga akan merasa pahitnya maksiat ketika setelah melakukan ibadah yang sebelumnya terasa nikmat, terasa indah. Beda ceritanya kalau kita sudah maksiat merasa lezat, wah itu sudah lain cerita. Berarti itu sudah menjadi maksiat yang direncanakan, maksiat yang diagendakan, itu sudah lain cerita. Gimon, kita lanjutkan satu lagi. Malam ya'rif. Leres nggih? Atau beda urutannya? Malam ya'rif qadran ni'am biwijdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Sami? Sami apa? Sami, nggih. Malam ya'rif man utawi sopone wong iku lam ya'rif ora ngerti sapa man qadran ni'ami ing nilayini pira-pira nikmat. Biwijdaniha kelawan anane ni'am. Arafaha mongkong kenal sapa man ing ni'am biwujudi fuqdaniha kelawan anane ilangi ni'am. Barang siapa yang tidak mengenali nilai nikmat dengan kehadirannya, maka dia akan mengenali nilai nikmat itu dengan ketiadaannya. Gih, coba dibaca terjemahnya dan penjelasannya. Monggo. Orang yang tidak mengetahui nilai nikmat tatkala mendatanginya akan sadar tatkala sudah lepas dari dirinya. Oke. Ini adalah penegasan dari hikmah sebelumnya. Ibnu Athaillah berkata, turunnya kegelapan adalah sebagai pertanda dan pengenal besarnya kenikmatan karena segala sesuatu akan semakin jelas dengan adanya kebalikannya. Saat ada lawan atau tandingannya akan tampaklah keutamaan sebuah benda. Nikmat pandangan akan diketahui manakala seseorang diuji dengan kebutaan. Manakala seseorang diuji dengan kebutaan. Stop dulu, saya terangkan dulu. Jadi, al-asya tu'rafu bi'adzadiha. Segala sesuatu itu dapat dikenal dengan kebalikannya. Coba sekarang, kita mengenal adanya orang cantik, kapan? Karena ada orang jelek. Gitu. Coba sekarang, semua cantik, semua kira-kira bisa nggak kita menghukum, menilai orang cantik kalau tidak ada yang jelek? Nggak bisa. Adanya orang itu dinilai, wah cantiknya si fulana. Itu karena ada yang jelek. Maka harusnya yang cantik-cantik itu loh berterima kasih pada yang jelek-jelek. Sami juga begitu. Adanya orang itu disebut kaya karena ada yang miskin. Coba sekarang kalau semua kaya, lalu dengan standar apa kita akan menilai orang lain itu sebagai kaya? Maka harusnya yang kaya itu berterima kasih kepada yang miskin. Ngaten. Jadi al-asya tu'rafu bi'adzadiha. Segala sesuatu itu dapat dikenali dengan kebalikannya. Adanya gelap, adanya terang, itu dapat dikenalinya karena apa? Karena ada gelap. Coba sekarang kalau terang tanpa ada gelap sama sekali. Lalu dengan standar apa kita akan menggunakan siang hari itu sebagai terang? Lalu dengan standar apa kita akan menggunakan terangnya lampu itu sebagai terang? Jadi segala sesuatu itu dapat dikenali dengan kebalikannya. Nah, sama juga tadi sebagai penegasan dari hikam sebelumnya bahwa kadang kegelapan
maksiat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan supaya kita merasakan betapa nikmatnya ketaatan itu, yang berarti terang, yang berarti cemerlang. Nah, demikian juga malam ya'rif qadran ni'am biwijdaniha, barang siapa yang tidak mengenal nilai suatu nikmat dengan kehadirannya. Nikmat itu ketika kita hadir, entah itu berupa taat, entah itu berupa anugerah. Kalau kita tidak mengenali dengan bahwa nikmat itu adalah suatu nikmat, bahwasanya nikmat itu sangat bernilai, maka kita akan baru mengerti nilainya itu ketika nikmat itu pergi. Seperti halnya begini lagi, sehat. Sehat itu dapat kita kenali kapan? Kalau kita Jika sakit. kita Ketika sakit, kita sakit. Coba hari-hari biasa begini. Kita ini menganggap nikmat itu biasa-biasa aja toh. Seolah-olah dia tidak nikmat, itu biasa. Karena penyakit nikmat itu afatun nikma'al ulfah, kata Nabi. Penyakit nikmat itu biasa. Terbiasa dapat nikmat. Akhirnya ya kita tidak anggap sebagai nikmat. Ya. Coba sekarang kita makan daging, tiap hari makan daging. Tidak terasa nikmat. Kenapa? Biasa kok. Tapi coba kita makan daging 1 tahun sekali. Wah, nikmatnya luar biasa. Nyata. Jadi afatun nikma'al ulfah. Kita sekarang biasa sehat. Tiap hari sehat. Akhirnya kita menganggap sehat itu ya biasa, tidak ada nilainya. Tapi coba ketika kita sakit. Seperti saya kemarin tuh 2 hari yang lalu itu. Saya tidak puasa, batal. Ya. Batalkan puasa karena sakit. 1 hari, ya Allah. Jadi ketika sakit baru sadar nikmatnya sehat itu. As-sihatu tajun ala ru'usil as-siha la yus'iruha illal mardo. Kata dalam sebuah patah Arab mengatakan bahwa as-sihatu, sehat, kesehatan itu adalah mahkota yang dipasangkan oleh Allah berada di kepala orang-orang yang sehat. Wala yus'iruha, dan tidak merasakan itu ilal mardo, kecuali orang-orang yang sakit. Ketika sakit baru kita merasa kalau nikmat sehat itu adalah sangat besar, sangat agung, sangat bernilai, sangat berharga. Ketika masih sehat tidak merasa. Coba sekali-kali kita pergi ke rumah sakit itu, insyaallah kita akan merasakan betapa ya, sehat itu adalah sangat mahal. Maka kata Dr. Uwais Al-Qarni, beliau mengatakan, kadang kita perlu untuk sekali-kali mengunjungi rumah sakit supaya kita merasakan nikmatnya sehat. Terkadang kita perlu untuk mengunjungi penjara agar kita sadar betapa nikmatnya kebebasan. Kadang kita perlu untuk mengunjungi orang-orang yang putus asa supaya kita tahu nilainya nikmat pengharapan atau berharap, punya harapan, punya cita-cita. Nah, ini semua adalah bahwa nikmat itu baru akan kita kenali ketika nikmat itu sudah tiada. Nah, maka supaya kita tidak begitu sakit, kan akan sangat sakit kan kalau nikmat itu baru kita sadari ketika nikmat itu pergi. Salah satu contoh misalnya kita kehilangan orang yang kita cintai untuk selamanya. Ya, kehilangan. Itu akan sangat sakit sekali. Karena apa? Kenapa kita waktu masih hidupnya kok tidak bisa untuk menghargai keberadaannya? Ya, kalau kita tidak menghargai, tidak kenal, tidak mengetahui nilai sebuah nikmat ketika keberadaannya, maka itu justru kita akan dihukum, akan merasa sakit untuk merasakan manfaatnya, untuk merasakan berharganya setelah ketiadaannya, setelah kepergiannya. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu dapat dikenali dengan kebalikannya. Al-asya' tu'rafu bi'addadnya. Ketaatan itu sebuah nikmat. Itu dapat dikenali ketika setelah merasakan pahitnya maksiat. Jadi dapat dikenali ketika ada kebalikannya. Monggo diteruskan. Kadar air dan nilainya akan diketahui seseorang manakala ia diuji dengan rasa haus yang berat di tengah padang pasir tandus. Nilai air tidak akan diketahui oleh orang yang ada di pinggir danau atau sungai yang mengalir. Nikmat itu baru terasa oleh seseorang tatkala nikmat itu sudah hilang darinya. Nah, coba kita yang hari-hari berada di situasi atau berada dalam keadaan yang selalu kecukupan air, selalu cukup. Ya. Akhirnya kita menganggap air ya biasa-biasa saja. Tapi coba orang-orang yang ada di tengah padang pasir, para kafilah yang selalu berpetualang, ya, melakukan perjalanan di padang pasir, itu mereka sangat
sangat merasakan berharga sekali setetes air. Ya, sangat merasa berharga sekali dari setetes air. Ya, apalagi kita coba dalam keadaan kehausan di tengah padang pasir. Ya, maka apalagi sekarang sampai menemukan es, ya air sejuk, itu luar biasa. Sedangkan kita yang senantiasa ya mau air sejuk tinggal buka di rumah ada kulkas, kemudian kita buka. Mungkin kita tidak merasa kalau itu sebagai nikmat. Tapi untuk orang-orang yang merasakan, yang kehilangan nikmat itu, maka mereka akan sangat berharga ketika menemukan itu. Nah, di sini beliau mengumpamakan, innama yu'rafu qadral ma' man ibtuliya bi'atsil badiyah. Sungguhnya yang dapat merasakan betapa bernilainya air itu orang yang diuji dengan kehausan yang sangat dahsyat ketika berada di padang pasir. La man kana ala satil anhar wal audiyatil jariyah. Bukan akan dirasakan oleh orang yang hidup di tepi danau atau yang berada di lembah-lembah yang mengalir air-air sungai di situ. Ini tidak akan terasa bernilainya air. Ya salah satu uang saja, uang. Kalau kita masih punya duit, itu mungkin kita tidak merasa kalau duit itu nikmat. Tapi ketika kita tidak pegang duit sama sekali, nah baru kita akan merasakan bahwa pegang duit itu juga nikmat. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu manfaat bagi kita semua, sehingga kita semakin banyak merenung bahwa ternyata dalam setiap gerak-gerik kita, setiap langkah kita, diam kita, ibadah kita itu tidak lepas dari pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk hikam yang selanjutnya, hikam yang ke-200 nomor saya itu la tudhiska. Laras nggih? Terus apa? Nggih. Oh, laras nggih. Punyaan saya nomor 200. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada hari Rabu yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على سيدنا محمد واغفر لنا والمسلمين كما أنت إنك أهل التقوى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, ada yang minta barokah doa, Abah, buat Adinda Nur Aisyah binti Suparni, hari ini ujian. Mohon barokah doanya, Pak. Adinda Nur Aisyah binti Suparni. Dan satu Fatihah buat cucu saya yang ini di rumah sakit operasi. Oh, nggih. Biniyatil qabul. Nggih. Asmane sinten? Nur Aisyah binti Suparni. Nggih. Biniyatil qabul wa tamamis sul wa syifa al-ajil. Li من سبق ذكر اسمه في هذه المجلس المبارك أن الله تعالى يتقبل جميع حوائجه ويتوسله بالشفاء العاجل ببركة النبي المحبوب شافي إلى الفرج الكروب على آله وصحبه وسلم. إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم
Assalamualaikum.